Halo guys, selamat datang bersama kita lagi dari Anamor Film. Gua Bondan. Gua Jajal. Gua Kibos. Di episode 3 kita bakal bahas film yang beda dari 2 episode sebelumnya. Ya, Yang sebelumnya tetap sedih, tapi masih terlalu banyak ketawa gitu kan masih ya. banyak komedinya. Nah, Kalau yang ini, ya Allah, gua mau ketawain tuh kayak dosa. Gak punya etika. Bener, gak punya empati. Gak punya empati, gak bermoral, Ini gak film moral. tidak selayaknya untuk banyak ditertawakan. Betul, gitu. gak balik dibercandakan. Tidak semestinya, Tidak tidak seyogyanya. seharusnya. Yogya. Triok ya kan tuh. Bener ada bro. Ada ya? Ada. Oke. Tidak Mana se- itu? Tidak Oke. seyogyanya untuk ditertawakan. Oke. gitu ya. Oke. Jadi di episode 3 ini kita bakal bahas film berjudul How to Make Million Before Grandma Dies. Gitu. Betul. Kalau dari judulnya memang kayak kocak ya. Iya. Nyari sejuta sebelum nenek mokat gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin nyari sejuta kan? Dia nyari 10 orang pinjam cepet. Jadi Iya. sejokut. Kumpul beres. Beres. Nenek meninggal. Waduh. Gak boleh. Waduh. Gak boleh. Mending kita lanjut aja ya. Jangan bro. Ya. Jadi buat kalian yang udah ketipu dari judulnya, Nah, sebenarnya ini film bukan tentang kita gimana kita nyari duit sejuta sebelum nenek kita meninggal, tapi lebih gimana cara mereka ngasih tahu kalau lu tuh sama keluarga lu tuh nggak lama. oh, Jadi oke. kalau masih bisa, gue tahu lu punya pada ambisi gitu, tapi maksudnya lu masih punya orang terdekat, jadi hargai itu gitu. Gimana maksimalkan waktu waktu, yang lu ada. yang lu punya Ha-ha. buat keluarga lu di rumah. Iya, jangan cuma ngejar ambisi doang sampai Betul, lupa keluarga kan. betul. Nah, fun fact nih. Jadi film ini tuh dapat standing ovation di festival di Toronto. di Toronto. Nah, dan film ini jadi salah satu film Thailand yang mewakili Thailand untuk Oscar tahun 2025. Gokil. 2025. Nah kan kita udah review 2 film Oscar tuh dua-duanya. Apakah film ini akan Oscar juga? Ini bisa Coba jadi- jawab di kolom Lu komentar boleh kita lah. atau DM Cocok di logi, Instagram cocok kita logi, ya. iya, konspirasi. Teori-teori Anda gitu kan, kayak spekulasi ini kira-kira bisa gak ya masuk Oscar gitu. Silakan. Iya. Oke, maka dari itu buat temen-temen yang belum nonton, segera nonton. Karena ini film udah di Netflix gitu. Iya, udah baru 2 minggu ya di Netflix ya, apa seminggu? Masih ada tulisan recently editnya. Iya, masih ada new release. Masih baru Iya. kan, masih baru banget New ini release. semua. Jadi masih anget nonton. Iya, silakan tonton Iya, dulu guys. Silakan nonton. Jadi awalnya cerita tuh dimulai dari M yang sebenarnya cita-cita awal dia tuh pengen jadi streamer game. Iya, streamer game. Kayak Bang Winda gitu kan. Iya, betul. Terus ternyata neneknya sakit dan Iya. dia terpaksa jadi harus ngurus neneknya. Betul. Selain terpaksa dan terjebak, dia juga ternyata punya motivasi gara-gara Terselubungnya. sepupunya ya. Iya. Dia punya motivasi jahat sebenarnya nih. Sepupunya dapat warisan dari Kakeknya. dapat rumah tuh. Dapat rumah. Dapat rokum kan. Dapat Si M rokum. mikir, Sabi nih. Tapi karena sebenarnya kasusnya sama. Iya. Kakeknya ngurusin si sepupunya. Bener. Iya. Nah terus akhirnya ternyata di situ pelan-pelan geser. Betul. Yang awalnya pengen nguasain hartanya, tapi malah jadi milih, wih, keluarga tuh paling penting kan ketimbang Niatnya harta berubah gitu. ya. Iya. Soalnya nih film sebenarnya tentang refleksi buat diri lo sendiri sih, karena cerita film ini tuh nyeritain kalau sebenarnya lu tuh punya banyak waktu, cuman lu pakai buat kesibukan lu sendiri dan lu kadang lupa bahwa Bener. keluarga lu tuh butuh lu gitu. Iya. Dan Nggak cuma butuh duit lu. iya, dan mereka nggak akan selamanya di sini gitu loh. Iya. Jadi si film ini nyeritain M yang awalnya keras kepala, terus punya impian, lagi fokus ngejar impiannya. impiannya. Iya. Nempuh ambisinya lah ya. Iya. Pelan-pelan akhirnya dia nyadarin bahwa kayaknya keluarga deh yang paling penting deh. Iya. Bukan duit lagi gitu. Iya itu berasa banget sih. Itu beneran sih. pendewasa aja. Penceritaan bahwa si M dari anak tengil yang Tengil, Iya. selengen, Bener. bagus, Ya. struggle. susah dah pokoknya. Bocah batu depan komputer. Nah. Ya pokoknya gitu. Sampai akhirnya dia bisa ngomong ya gitulah pokoknya wise. Iya, Dia bisa jadi sangat dewasa. Sangat dewasa. Lebih dewasa dari sebelumnya. Nah, by the way, ini juga pertama kali si Putipong Asaratanakul. Oh, keren. Udah apa namanya? Apa lo dia lo? Apa lo? Asaratanakul atau lebih dikenal sebagai Bilkin. Jadi nama panggung dia itu Bilkin. Itu biasanya dia kalau main film itu di romcom, romance komedi, atau dia pekerjaan dia yang lain tuh sebagai penyanyi gitu. Jauh ya? Jauh sebenarnya. Tiba-tiba dapat karakter yang Serius. serius sudah enggak kayaknya deh. Dialognya dikit tapi banyak Ekspresi ekspresi gitu loh. iya. Dan ini jadi salah satu terobosannya dia ya.
dan berhasil gitu maksud gue. Nah, Iya. Cukup Dia tuh eksperimental. Eksperimental betul ya kan, karena film pertama dan langsung berhasil gitu. Dia tuh Keren dapat banget. banyak pujian dari acting dia yang di film ini gitu loh. Karena ini benar-benar di luar zona nyaman dia banget kan. Anjir. Ya lu bisa ngeliat lah dari awal gitu kayak si Bilkin ini atau si M ini kayak bisa ngegambarin banget tiap scene yang sama si neneknya nih. Sama neneknya gimana dia bisa bikin apa ya? Ngegambarin perasaan dia saat itu. Ngegambarin perubahan yang tadi lu orang bahas. Iya, Jadi iya, kayak berubah dari yang dia awalnya cuman berharap warisan, pelan-pelan akhirnya iya he actually care about his grandma gitu loh. Jadi sampai bener-bener kayak, akhirnya ya gitu, apa namanya? Sampai kita tuh bisa ngerasain perasaan dia gitu loh. iya. Tanpa harus banyak bicara. Betul. Dari yang pengen harta akhirnya nggak mau kehilangan si neneknya. Iya. Anjay marinjay gitu. Gue kagum sih sama si M nih. Kenapa tuh? Dari yang awalnya gamer, Ya. tiba-tiba harus ngurus nenek gitu. Ah. Kayak sebelum mouse keyboard monitor Betul, depan layar betul. tiap hari, Ngerti gue. atau ngaduk bubur nonton nenek dorong gerobak tuh Iya bener. bener. Itu 180 derajat hebat, banget. anjir. Yang tadi apa hidupnya malam Iya. jadi pagi. Jadi pagi harus bikin jam nenek kan. Betul betul. Office Ngikutin hour. sampai Office hour betul. 9 to 5 jualan bubur apa? Enggak lah, lama banget gila. Bubur jadi air. Udah jadi nasi lagi. Iya. Tapi keren sih. Gue apa pembangunan Karakter. Pembangunan Karakter development. Karakter development bagus banget sih, rapih. Rapi ya. Rapih. Sebenarnya si ceritanya M ini relatable banget di anak-anak zaman sekarang. Bukan anak zaman sekarang sih, anak-anak muda. Karena yang jualan kebanyak- bubur. Aneh. Maksudnya selalu aneh. Iya. Karena kita bisa ngelihat perjuangannya si M ngurusin neneknya dari yang belum sakit-sakitan sampai yang sakit-sakitan, tapi masih dia harus ngejar mimpinya segala macam tuh banyak gitu di kalangan-kalangan kita. Makanya nih film nyeritain kita bisa ngelihat perkembangannya M dari yang pada umumnya anak muda lah ya. Iya. Egois segala macam sampai yang bertanggung jawab, wise gitu-gitu loh. Itu keren sih, gue Itu masih maksud kagum gua- banget gue. Lu tuh bisa ngeliat mukanya M yang dari lu foto mukanya M dari menit 1 ke menit 1 jam 50 menit gitu. Wah, itu Beda. beda banget gitu. Iya. Jauh banget. Beda banget. Senyumnya meaningful gitu. Betul. Terus kayak kalau muka datarnya tuh dua-duanya beda gitu. Iya, Kayak jauh, satu iya. masih tengil Jauh. tapi keren banget. Keren banget. Dan fun fact-nya lagi si neneknya ini Mengju yang kita baru tahu namanya Kita baru tahu namanya, betul. rekeningnya dibuka dia di akhir. Itu juga pakai aksara Baru tahu Thailand. namanya. Itu juga pakai aksara Gara-gara Thailand. subtitle tadi. Iya, Oh, itu namanya. Itu namanya. Gila ya. Kan selama ini kita taunya Ama. Ama, iya. Kalau Mengju. Grandma. Terus Namanya Mengju. Mengju. Namanya Mengju. Nah, yang aktornya tuh namanya Usha Semkum. Usha Semkum Oke. namanya. Dia tuh aktris yang cukup senior di Thailand tapi nggak terkenal banget sebenarnya. Maksudnya kayak ya Tapi masih legend lah. Abis gede cukup besar. Cukup tapi, besar. Tapi nggak yang tingkat yang tinggi banget. Mungkin kayak yang di film Thailand yang lain yang udah biasa Siapa sih? internasional ya. Emang siapa sih? Jangan dikasih pressure gitu. Artis Thailand susah namanya. Lanjut. Mukanya lucu. HP gue di situ tuh, gue mau searching susah. Lanjut. Nah, selama syuting dia tuh chemistry-nya tuh memang dibangun bahkan di luar set sama si M ini. Oh, method sama si acting. Bilkin. Itu namanya method Jadi acting tuh. Emang. Namanya method acting. Jadi di luar set itu lu tetap berakting. oh, Biar ngebangun chemistry. itu sebutan teknisnya ya. Yes. Jadi dia tuh memang dan gak cuma mereka berdua sebenarnya sih. Selain si banyak. Semkum sama si Bilkin ini, aktor-aktor yang lain tuh juga sering ngabisin waktu di set itu buat ngabisin waktu bareng buat ngebangun chemistry. Dan mereka tetap stay in karakter dan ngediskusin gimana sih karakter mereka gitu loh. Gokil. Karena mereka tuh Gokil. film ini kayak yang kita tahu film ini tuh film low budget kan. Iya. Nah mereka tuh sadar mereka tuh bukan aktor profesional yang yaitu yang tingkat tinggi. Iya. Mereka butuh usaha lebih untuk itu. Tapi gokil sih. Tapi menurut gue malah jadi lebih dapet loh ya. Lebih dapet. Kayak chemistry-nya bakal Usaha beda. nggak- Iya. Usaha nggak ngebohongin hasil. Betul. Gokil. Keren sih. Keren anjir. banget sih, Nggak berasa kayak acting banget. Iya. Rapih. Kayak emang udah keluarga Iya, gitu. kayak ya. keluarga gitu aja. Iya, keren banget anjir. Buat gue nih Ya. film ini malah bukan gimana ya, film bagus tapi pelajarannya terlalu berharga. Bagus ngerti gak banget, sih? iya. Jadi buat orang-orang yang ngejar mimpinya, Ah. ngejar ambisinya gitu ya, tetap harus sempetin Ke keluar. buat balik ke orang-orang yang lu sayang gitu, which is keluarga lu sendiri. Jangan sampai ntar lu udah
duit lu banyak, Iya. Udah udah sukses. sukses, bingung lu siapa yang mau senengin lagi. Betul. Pulang ke Itu rumah duit udah jadi kosong gitu. Kosong, gak duit ada udah gak ada siapa-siapa. artinya, Jadi bener ya, bener. kosong. Sama kayak kalau lu inget ya si anak pertamanya Ahma atau si Mengju, Mengju. gitu. Siapa namanya? Kiang. Kiang. Itu dia sebenarnya jadi orang kaya. Kaya. Kaya Iya, banget. secara ekonomi dia Secara bagus. ekonomi paling bagus di antara, Di yang antara lain. saudara-saudaranya dia paling kaya. Iya, bahkan sampai ibaratnya wealthy lah ibaratnya. Hitungnya Oke ya lah, karena iya. dibanding sama kehidupan-kehidupan yang lainnya paling jauh, tinggi jauh iya. gitu. Tapi apa coba paling nggak inget keluarga, bahkan sampai nyakitin si Ahmanya. Iya bener lagi. Jadi maksud gua anjir lu tuh yang gedein Ahma lu, maksudnya emak Iya, lu sendiri emak lu lu gitu. gitu. Tapi lu malah lupa sama keluarga lu sendiri. Jadi Bener. kayak Iya, bahkan kayak berusaha ngemanfaatin malah jatuhnya. itu. Maksudnya Padahal gini, udah kalau secara kita ekonomi bahas udah kuat ya? udah kuat, Iya. maksudnya kalau kita lihat scene-scene yang tengah ke akhir ya, gimana dia berusaha ngambil hati nyokapnya sendiri, biar ya itu tujuannya sama, biar dapat warisan itu. Kayak sebenarnya buat apa lagi gitu loh? Iya, untuk maksud gua- dididik dia. Gini, at least walaupun dia apa ya, bukan dia seharusnya dia emang nggak dapet. Tapi kalau misalnya dia nggak mau mikirin nyokapnya nih, seenggaknya mikirin saudaranya gitu loh. Iya. Dia Ini punya nggak- adik-adik yang nggak lebih susah butuh. sama Iya sekali. makanya Iya. itu dia. Itu nggak ada yang dipilih sama sekali. Dia cuma ke keluarga kecil Dirinya aja. sendiri Iya. dan Iya. mungkin makanya itu kita ngelihat sentimen-sentimen yang cukup negatif dari keluarga dia ke si istrinya dia sendiri gitu. Karena Kita bisa berasumsi kayaknya dia begitu tuh gara-gara Istrinya istrinya. deh. Karena gitu. dulu kan nggak begitu gitu. Kan adiknya sendiri tuh yang ngomong. Waktu Iya. itu cerita ke M kan. Oh iya. Oh iya, Dia cerita ke benar. M Iya, tuh. iya, iya. Akhirnya Ternyata- ketuduh. Iya bener. Nah, yang menarik juga dari film ini sebenarnya, gue dapet 2 sumber sebenarnya. Nah, Oke. jadi ada yang ngomong ini tuh terinspirasi dari scriptwriternya. Jadi temen si Pat Boni Tipat ini sutradara. Oke. Kenapa tawa? Emang namanya Pat Boni Tipat. What's so funny about it, bro? Rasanya kayak paksi mampak ngerti. nama orang. Sorry temennya Jedayut. Jadi si Bener Pat lagi, Boni Tipat di antara ini antara cerita asli dari Pat Boni Tipat atau si temennya Co-writernya. yang pernah ngerawat neneknya sampai sebelum dia meninggal, sebelum neneknya meninggal. Berarti ini bisa gitu. dibilang sedikit dari true story juga. Bisa dibilang true story sih kalau true dari story. bahkan dari sini true ya kinda terinspirasi sih. Iya, Soalnya terinspirasi. mungkin dari Secara intrik garis besar secara garis besar mungkin ngikutin iya. banget ya. Cuman kalau dari intrik keluarga dan sampai yang detail mungkin enggak. Itu dramatisasi lah ya. Dramatisasi ya. Jadi bisa kita anggap ya film ini personal banget lah buat si sutradara atau si scriptwriter-nya. gitu ya. Iya. Buat kalian ya guys yang belum nonton di film, mending nonton dulu aja sebentar gitu. Gak sebentar sih, 2 jam. 2 jam lumayan 2 Tapi jam. gue yakin worth it gitu Iya. loh. Karena kita di sini bakal spoiler filmnya. Betul, udah Buat- di Netflix soalnya. Iya udah muncul di Netflix gitu. Kita bakal di sini ngebahas scene-scene paling emosional menurut kita bertiga. Dari gue dulu nih. Lu ya. dulu. Boleh. Gue ada beberapa nih. Hmm. Pertama waktu si M akhirnya mutusin buat berhenti streamingannya. Akhirnya ngurusin neneknya. Pas sampai neneknya udah melemah, akhirnya kita bisa ngeliat si M dari yang ya tadi kayak abis kita bahas Iya, ya, iya, dari tengil sampai itu. Sama puncaknya pas dia ini menurut gue pecah lah nangis gue. Di sini gue nangis parah. Itu pas dia ngetok. Wah, berarti di akhir banget. Di akhir banget. Itu di akhir banget. Itu dari situ sampai Abis abis ya. Sampai ditanam, dikuburkan, Iya. dimakamkan. Itu air terjun coy. ditanamkan. Itu udah ngalir terus air mata gue. Karena pas dia ngebawa si jenazah neneknya, kan berempat kan sama Iya, bener. kakak sama Iya, keluarganya. anaknya ya. Ah, Anak pertama, iya. anak kedua, anak ketiga sama si cucu. Cucu si Si M tadi. ya, M tadi. Ngeliatin si kakak pertamanya nangis, si kakak keduanya si anak si keduanya nangis nangis. semua anaknya. Nangis pokoknya semua anaknya. Si M-nya doang yang Berusaha tegar senyum gitu. berasa tegar, tapi di situ tuh gue suka karena dia pakai scoring kan, musik host gitu kan. Pas Bagus banget, banget. iya pas banget adegannya Bagus pas banget, si sumpah. musiknya pecah, tegarnya si M tuh pecah. Pecah juga. Jadi yang dari senyum, nangis. Nggak Itu nangis. Jadi soundtracknya itu gue bener-bener nyesuaiin banget ngedorong ya. emosinya. ngedorong banget. Itu gue ngebayangin aja berkaca-kaca coy, kayak Iya sedih banget men. Tapi itu yang paling sedih lagi. Itu sedih Itu banget sih. emosional emang. banget itu. Nah, kalau buat lu yang mana? Kalau gua- emosional. Gue tuh
pas ngelihat M gak terima yang pas di kuil itu kuil bukan sih tempat ibadah ya? Iya kayak Pokoknya iya, nulis tempat itu ibadah lah. gitu. Iya. Nulis M disuruh nulis segala Oh, macam. tahu gua. Iya. Kan akhirnya sama Harapan-harapannya anak itu. pertama dan keluarga anak pertama. Iya, Kayak mereka bertiga tuh cuma nulis harapan buat Iya, mereka si Rainbow, iya, si istrinya. buat keperluan Sendiri pribadi. aja, wah, gitu. Sedangkan si M sendiri. siapa siapa Neneknya. Iya, Ahmad. iya si Ama ya kan Mengju. Mengju itu malah doanya lengkap banget kan panjang segala macam buat semua anak-anaknya, Nah, cucu-cucunya. iya, buat anak-anaknya yang ngumpulin M Iya. M jalan kan tuh saya ke samping ngeliat doa yang ditulis sama anak pertamanya. Terus ternyata nggak ada nama Ama sama bahkan sekali. doa buat Ama pun nggak ada gitu. Terus dia ngerasa kecewa kayak bahkan dia marah ke Ama juga, lu ngapain sih masih ngedoain mereka aja nggak peduli sama lu gitu. Gila lagi, Itu kan dari bocah tangil tiba-tiba sepeduli itu sampai perkara nenek yang nggak didoain dia beneran marah sebel Ngambek bete. dia, iya. Iya. Itu tuh tipikal yang gue suka gitu loh. Iya, keren Kayak banget. bocah tengil akhirnya jadi Punya empati. sadar, Iya. sadar itu gila sih. Keren sih itu. Kalau lu? Kalau gue sih paling emosional yang bagian di rumah sakit. Hmm? Yang dia tuh udah di akhir-akhir nih, dia yang nanyain dia tuh di peringkat berapa di sayangnya. Tahu gak? Iya. Itu bener-bener maksudnya kayak setelah apa yang dilakukan selama ini kan, sampai setelah dia bener-bener ya beneran sayang gitu kan. Dan itu kan udah setelah yang rumah itu tadi diwarisin untuk yang Si si anak anak terakhir. yang terakhir itu Iya. yang cowok. Iya. Itu dia bener-bener dia kecewa karena dia ngerasa dia marah tuh, kita bisa ngeliat di situ dia marah bukan karena dia nggak dapat rumahnya. Iya. Tapi dia marah, kenapa lu ngasih ke dia gitu loh? Iya. Dia tuh nggak baik ke Iya, lu, peduli sama lu. bahkan Kayak- nyuri duit lu dan iya, segala kayak iya, gitu. Si loh. M tuh tahu, iya si M tuh tahu. Ini anak udah nggak respect sama lu gitu loh. Iya, Iya, kayak maksudnya iya, kenapa bener lagi. Kenapa lu masih peduli kasih? banget? Iya. Dia menyayangkan. Menyayangkan itu. Bukan karena tersebut. nggak turun ke dia, tapi kenapa kasih ke dia? Iya. Nah, itu yang menariknya lagi ya, si M ini atau si Bilkin itu sama sutradara tuh dikasih kebebasan buat bereaksi di sini. Jadi nggak diarahin dia di sini. Improve. Itu natural semua. Shoot yang di sini tuh Gila. Itu benar-benar kayak ya lu silahkan lu rasakan kalau lu dalam kondisi tersebut apa yang akan lu ekspresikan. Ya itu jadinya yang kita tonton. Pengalaman oke juga berarti ya. Oh tapi gila jadi masterpiece cok. Itu Keren Terus banget. itu menurut gue keren juga. itu keren banget. Ah dulu ada lagi. Ada lagi dong. Ada lagi. Yang neneknya udah kemo udah botak. Oke. Terus pas main gaple di rumah. Oh ya. Aduh. Itu kayak menurut gue itu Itu lucu banget. priceless banget gitu loh buat happy sama keluarga tuh segitu doang gitu loh. Wah asik itu. Ya Allah. Happy-nya tuh kegambar sangat mahal. Simple. Sangat mahal. Rasanya sangat mahal. Oh iya. Padahal rasanya- sepele. Padahal simple Main gitu. kartu. Iya, iya, keren iya, sih. iya, itu gila sih. Ini teknik pengambilannya juga bagus. Bagus. Dan di situ ada bagian yang di close up ke M. Terus kita bisa ngeliat kayak M tuh yang Ekspresi. Iya. Iya. gitu loh. Iya. Dan Dan itu kita tahu selain- kalau neneknya tuh aduh sedih banget kayak Iya. Kayak udah expect kayak nggak lama lagi deh. Gak lama lagi. Iya. itu. Dan kita pas nonton nggak tahu kalau itu game kartu terakhir si neneknya. Waduh, gue lupa. Iya juga ya. Dia kalah. Jadi saran dari 20 kita 20 bat. silakan judi sama nenek. Jangan ya guys. Stop judi. Ancurannya ngeri. Itu sih. Kalau dari kalian guys, apa nih bisa tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram. Nah, gue punya kesimpulan yang mungkin tidak semua orang terima. Gitu. Oke. Kayak Apa tuh? ya, Ada perbedaan. Apa tuh? Apa tuh? ini sejujur-jujurnya dari Amin. lubuk hati terdalam. Gue merasa film ini kayaknya bukan buat gue. Kenapa? Mungkin karena gimana ya? Mungkin ada orang-orang yang sama kayak gue, mungkin bisa komentar di bawah. Iya. Jadi gue merasa apa ya? Karena gue kebetulan waktu itu nontonnya sama cewek gue. Heeh. Dia tuh nangis. Dan gue nanya ke kalian juga kan. Iya. Kalian pun menangis nonton film Iya. ini. Ya, ya. Gue pribadi tidak. Durhaka. Nir empati. Durhaka. Nir Jujur ya empati. enggak. Maksudnya gue sangat mengapresiasi film ini dari segi sinematografi, Iya, iya. dari Oke, sound, oke. dari acting. Ya. Almost everything perfect gitu di Iya. film ini. Iya, iya. Bener-bener kayak bener-bener film yang bagus gitu loh. Oke, oke. Nggak ada yang jelek. Mungkin di luar sana gue pernah lihat beberapa review bilang yang jelek, menurut gue nggak. Ini Iya. bukan film yang jelek. Iya. Lu cuman attention span lu pendek anjing. Lu cuman gak suka film lambat. Astaga, tahu marah. Tidak berempati, marah-marah. Enggak.
Soalnya gue kadang-kadang ada yang ngerasa, ada yang gue nonton nih review atau tulisan orang kayak, filmnya ngebosenin. Enggak, film itu nggak ngebosenin. Karena justru itu jembatan buat lu ke puncak. Iya, tanpa gitu itu loh. ya belakangnya jadi ya udah aja. Tapi mungkin ya itu, makanya menurut gue film ini tuh bukan untuk semua orang. Nggak buat semua orang. Gak buat semua orang, karena mungkin aspeknya bisa diarahkan ke arah ini. Apakah lu deket dengan nenek lu atau enggak? Itu baru gue mau ngomongin. Mungkin dia ngomong gini, atau lu pada yang udah nonton dan sama keperasaan kayak dia. Sama kayak dia kondisinya. Beda sama kita. Iya. Dan kita tuh agak deket sama nenek segala Nenek gua asik, macam. bro. Nenek gue sayang banget lah sama dia lah. Ini gue anak parkir. Jadi pas gue nonton ini, waduh, banjir. Sedih banget, Pak. Terlalu relate buat lu. Terlalu relate ini. Walaupun ceritanya gak relate ya, tapi maksudnya kayak scene touch. Kalau kita mau tarik, Iya, kita bayangkan emotional tuh, touch kita bisa lebih dapat. Duh, it's so. Ini kali ceritanya juga ngincer rumah nenek lu kan. Masnya terlalu nuduh. Masnya Namanya cuma itu rumah nenek lu. kenapa jadi diain? Woi, Rumah doang tuh. Oh, ngaco nih orang nih, pantesan relate banget. Cuman segitu perasaan lu sama nenek lu, Jal. guys, gue mau nyerah guys, bisa gak sih? Gue keluar aja lah. Astagfirullah. Ya enggak dong. Tapi kalau Emang menurut lu saya. gimana film ini? Film ini gila, gue bisa bilang 9/10 kali ya. Bagus banget. Bagus banget sih emang. Karena gue nggak ada masalah sama film yang gerak lambat deh. Iya, iya, slow Gerak pace. lambat. Slow pace. Heeh. Iya. Suka gue jadinya kayak apa namanya, tensi itu rata gitu. Iya, iya. Tapi muncul itu ntar pas di akhir agak ngebut dikit. Iya. Gue suka banget film ini sebenarnya sih. Malah Nah, apalagi yang lu bahas tentang tensi ya. Gue sadar film ini tuh kayak emang lambat banget ngebangun tensi ya, bahkan sampai sejam di awal. Lu masih mempertanyakan gitu loh. Ini film apa iya, sih? makanya. Iya. Lama, bener-bener Gua setuju. lambat banget. Gua setuju. Makanya tadi gue bilang kalau lu nggak menikmati film ini, kemungkinan attention span lu udah attention span TikTok. Iya. Hati-hati Tiga ya. detik, zet, hilang. Tidak Ini- fokus. Ini sebenarnya PR buat pada ini lah, apa director nextnya. Karena kan Gen Alpha TikTok semua, Pak. Nah, justru bukan PR kepada buat direktornya. Justru kepada Gen Alpha. Iya, benar. Iya bro. Menurut Iya, gue salah film gua, yang, bro. yang Salah gua. pace-nya kayak gini harusnya lebih Salah banyak. Iya, Enggak? gimana? Iya, iya. Film ngebut itu susah. Nah, baru gue mau ngomong sebenarnya. Kenapa gue suka banget sama nih film? Ini kalau dibikin fast pace, Heeh. menurut Kayak gue kurang. bakal kurang. Gagal kayaknya deh. Itu scene yang terakhir, kayaknya nggak bakal ada deh. Nggak bakal dapet kita, sorry. Iya. Oh, iya. Maksudnya nggak bakal kita, Emosinya nggak nggak bakal- banjir. Iya, benar. Karena scene-nya cuma sekedar kan kayak ngetol. Itu kan maksudnya. Lewat, Lewat. senyum, Tapi iya, musik naik, pecah. pecah. Tapi kalau itu dijadiin Itu fast masih pace, lambat. itu pun masih lambat gitu kan. Tapi kalau misalnya dijadiin fast pace kayaknya yang nangis ya udah. Ya udah, gitu. karena neneknya meninggal. Iya. Gitu. Gak ada emotional touch. Karena emotional tuh biasanya kita lihat secara lambat kan. Kalau kita lu Iya. ngelihat lagi seneng sama Iya. keluarga lu segala macam tuh kayak kita lagi di berada slow Dibikin motion. gerak lambat atau Nah, kita itu. flashback ke belakang. Flashback ke belakang tuh dengan kayak memori yang lambat memori yang gitu. lambat segala Iya. macam. Jadi kayak Iya. anjir nih emang harusnya slow face. Iya, Ya, iya. Udah kasihan lah Gue sama kebayang kalau misalnya hitam putih, entertain. filmnya hitam putih gitu. Oh, Kayak iya lebih, juga ya. putih. Iya juga. lebih dapat kayaknya. Dapat kayaknya. Iya sih. Menarik sih, cuma Menarik sih. ya bisa tuh. Kalau gue ya, mungkin hitam putih di beberapa scene. Iya. Iya, karena masih ada yang Dimatiin. perlu masih ada yang perlu warna gitu sih. Benar. Jadi guys, segitu aja untuk pembahasan kita di episode 3 ini. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang punya pendapat lain atau cerita lain, relate, mungkin ada yang sama kayak dia gitu, Betul, nggak betul, sedih, betul, nggak betul, relate segala betul. macem, bisa komen di Spotify kita, Anamor Film, Anamor Film. atau kalian juga bisa komen di postingan kita Instagram. Iya. Apa Instagramnya? Anamor Film juga. Atau bisa DM juga kalau misalnya kalian punya film-film yang pengen kita bahas gitu ya. Jadi sekian dari kita. Bye bye guys. Bye bye. see you next time. See you next time.